Kalian suka bete nggak sih kalau mau pergi kerja udah ketemu panas, polusi, terus macet? Jadi bingung harus naik kendaraan umum atau bawa kendaraan pribadi? Kalau naik kendaraan umum ya minusnya desek-desekan. Kalau bawa kendaraan pribadi ya udah capek di jalan. Jadi solusinya sering banget untuk milih menggunakan jasa layanan transportasi yang berbasis platform online. Nah, dengar-dengar sekarang ada pendatang baru nih di sektor jasa layanan transportasi online. Ada taksi listrik dari Vietnam. Katanya sih si pendatang baru ini ramah lingkungan. Tapi ngomongin soal layanan transportasi online, udah banyak juga kok sekarang yang ramah lingkungan. Jadi kira-kira apa ya bedanya si pendatang baru ini sama transportasi online yang lain? Perusahaan yang berasal dari Vietnam ini nawarin jasa transportasi listrik yang bisa dipesan lewat platform online. Saat ini layanan yang ditawarkan memang baru mobil listrik aja dan area cakupannya masih di sekitar Jakarta. Karena masih baru, kira-kira gimana ya strategi bisnis dari si pendatang ini supaya bisa bersaing dengan kompetitor lainnya? To be honest, we don't see any competitor because we think that we on like a new player and we can cooperate together. So we don't see and we don't think competitor. And for each company, they will have the customer segment differences. So just like for GSM, we are target mass, but we have our like USB. Yes. So we don't think we are competitor. Yeah, okay. Yes, firstly because we also create 10,000 job sustainability job in Indonesia. So I think this is the most important. The second impact is we train the driver very well. So we think that we can put the standard of the service standard will be higher. Yeah, I think that's the most important. The salary system. We are we following the regulation, the labor regulation in Indonesia, and our salary also quite attractive. But I cannot tell in detail now, right? Yeah. Because we have no time. By the price in the app. Both. Then Okay. we have like the daily guarantee salary, and then we have the commission, the bonus also. Mekanisme. Strategi bersaingnya secara garis besar berarti mengutamakan isu lingkungan. Selain dari penawaran harga yang tentunya bersaing, mereka juga mempertimbangkan kesejahteraan mitra driver dari segi pendapatannya. Tapi demand atau permintaan untuk transportasi umum, khususnya yang berbasis pada taksi ini memang meningkat. Dan di sisi yang lain juga banyak sekali tuntutan dari konsumen yang usianya lebih muda, yang baru masuk dunia kerja gitu, yang Gen Z, milenial, itu punya ketertarikan soal isu lingkungan. Jadi ketika mereka melihat pilihannya misalnya motor listrik versus motor biasa, taksi yang BBM versus taksi listrik, tentu ini membuat ada daya nilai tambah lebih yang dirasakan bagi konsumen yang usianya lebih muda. Karena mereka tidak hanya bicara soal tarif, tapi juga bicara soal value. Jadi hadirnya taksi listrik ini justru akan menambah value gitu ya, persaingan lebih ketat, harga harusnya bisa lebih murah, apalagi kalau banyak promo dan diskon. Dan di sisi yang lain juga membawa isu soal lingkungan. Nah, saya kira ini juga menjadi peta yang menarik di jasa transportasi. Apalagi kan demografi kita memang mengarah ya kepada usia-usia produktif, usia muda yang lebih dominan dibandingkan lansia. Jadi memang ada peluang untuk menjangkau generasi yang lebih muda, yang lebih aware terhadap isu lingkungan dan juga mobilitasnya tinggi. Nah, ternyata isu lingkungan ini punya nilai jual yang tinggi dan punya segmen pasar tersendiri loh. Jadi, itulah keunikan yang membedakan si pendatang ini. Nilai jualnya yang mengutamakan isu lingkungan.